Indonesia baru saja membuat Amerika Serikat menanggung malu. Perjanjian dagang yang sudah digembar-gemborkan Donald Trump terancam gagal. Padahal Amerika Serikat sudah senang bukan kepalang untuk menguasai mineral kritis Indonesia. Namun pemerintah tanah air ogah disetir oleh Trump dan Amerika Serikat. Indonesia ogah menjadi seperti Malaysia yang terlalu gampang menyerahkan kekayaan alamnya. Cetak Gol coba merangkum kehebatan Indonesia mengakali Amerika Serikat sebagai berikut. Niat licik Donald Trump mencuri mineral. Donald Trump kembali menyusun akal bulus untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini sudah mendekati Danantara untuk mendapatkan akses terhadap mineral kritis. Mineral kritis sendiri adalah mineral yang sangat vital bagi ekonomi dan keamanan nasional sebuah negara. Trump ingin Indonesia memberikan timbal balik dari kesepakatan tarif dagang. Sebelumnya, Amerika Serikat dikabarkan bakal membebaskan tarif resiprokal untuk beberapa komoditi tanah air, di antaranya mencakup kelapa sawit, kopi atau kakao, serta teh. Sebagai gantinya, negeri Paman Sam mengincar mineral kritis dari RI. Amerika Serikat memberikan pengecualian tarif untuk produk unggulan kita seperti sawit, kopi, dan teh. Sedangkan Amerika Serikat mengharapkan dapat akses ke kritikal mineral. Tegas Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Permintaan Amerika Serikat ini terbilang masuk akal jika melihat dari perspektif bisnis. Pasalnya, Indonesia punya sekitar 22 dari 47 mineral kritis yang diakui oleh dunia. Beberapa di antaranya seperti nikel, tembaga, emas, kobalt, dan elemen tanah langka. Jumlah ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan negara seperti Jepang. Negara Sakura coba memiliki satu mineral langka, yakni logam tanah jarang. Wajar jika Jepang sempat berusaha memulai kerjasama dengan Indonesia untuk pasokan mineral kritis. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah ini bikin sejumlah negara kepincut, termasuk Amerika Serikat. Jika berhasil mendapatkan akses ke mineral kritis Indonesia, negara-negara tersebut bisa mengamankan pasokan bahan baku teknologi masa depan. Kejatuhan Amerika gagal curangi Indonesia. Rencana licik Amerika Serikat untuk mengeruk mineral kritis Indonesia ternyata gagal. Perjanjian perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat yang disepakati Juli 2025 lalu berpotensi kolaps. Dilansir dari seorang pejabat Amerika Serikat, Indonesia telah menarik sejumlah bagian dari kesepakatan tersebut. Bahkan, pihak Washington menuduh RI telah berkhianat dalam perjanjian ini. Indonesia mengingkari apa yang telah kita sepakati pada Juli, kata pejabat tersebut. Kesepakatan yang sudah di ujung tanduk ini berpotensi membuat Donald Trump murka. Pasalnya, Trump sudah menggembar-gemborkan berhasil meraih kemenangan besar usai membicarakan perjanjian tarif dagang dengan Indonesia pada Juli 2025 lalu. Trump menilai kesepakatan tersebut bakal sangat menguntungkan Amerika Serikat, terutama untuk perusahaan-perusahaan mobil, teknologi, pekerja, petani, peternak, negeri Paman Sam. Ketika Trump marah besar, pemerintah Indonesia justru diuntungkan. RI bisa merumuskan kembali bagian-bagian dari perjanjian tarif dagang tersebut. Pasalnya, kesepakatan yang disusun sejak Juli 2025 ini dianggap terlalu menguntungkan AS. Sontak, langkah pragmatis RI ini bikin Menteri Keuangan Amerika Serikat geram. Scott Bessent sempat menyebut Indonesia terlalu keras kepala dalam urusan perjanjian dagang. Rupanya politikus Partai Republik ini kesal karena Indonesia tidak bisa disetir seperti Malaysia. Negeri jiran tersebut menjadi salah satu mitra dagang yang paling disukai Amerika Serikat. Negeri Paman Sam berhasil mendapatkan akses penuh terhadap logam tanah jarang Malaysia. Selain itu, Amerika Serikat juga mendapat kebebasan menguasai market produk kimia, mesin, dan peralatan listrik, serta logam kendaraan penumpang. Dapatkan 8 pieces celana boxer murah dengan motif keren mulai dari 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Ketegasan Prabowo berhasil raup keuntungan besar.
Kegagalan Amerika Serikat justru berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Negeri tanah air baru saja membalikan keadaan dengan meraup banyak keuntungan. Kesepakatan ini sukses diraih oleh pemerintah pimpinan Prabowo Subianto lewat negosiasi rumit. Paman Sam yang sebelumnya sangat ingin akses mineral kritis tanah air akhirnya terwujud. Kepastian ini disampaikan secara langsung oleh Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian. Pemberian akses ini dinilai tidak akan menyebabkan kerugian bagi negara. Tentu, yang kritikal mineral sudah ada pembicaraan dengan badan ekspornya di sana dan juga sudah ada perusahaan Amerika Serikat yang sudah berkomunikasi dengan perusahaan Indonesia, ujar Airlangga. Sebagai gantinya Indonesia mendapatkan kesepakatan yang jauh lebih menguntungkan. Pemerintah Nusantara akan mendapatkan fasilitas pengecualian bea masuk di produk ekspor unggulan. Beberapa produk yang dimaksud ada minyak kelapa sawit, teh, kakao, kopi, dan berbagai produk lainnya. Sebetulnya komoditas itu sudah ada dalam eksekutif order. Cuma kalau Indonesia akan ditambah beberapa komoditas lain termasuk kelapa sawit. Lanjutnya, kesepakatan ini disebut sangat akan menunjang kenaikan ekonomi tanah air. Pasalnya, kerjasama ini bakal menguntungkan beberapa komoditas yang diketahui memilih lebih dari 5 juta pekerja. Di mana sektor-sektor yang terkena tarif tersebut terutama pada karya yang mempekerjakan 5 juta pekerja dan tentunya ini sangat strategis bagi Indonesia. Di lain sisi, Indonesia juga mendapatkan penurunan signifikan berkat ketegasan Prabowo Subianto. Tarif komoditas ekspor unggulan turun jauh dari 32% menjadi 19% saja. Tentu ini menjadi kabar yang baik terutama bagi industri Indonesia yang terdampak langsung kebijakan tarif, kata Airlangga. Malaysia gak seberuntung tanah air. Keberuntungan yang didapatkan oleh Indonesia justru gak berhasil didapatkan oleh Malaysia. Negeri tanah Melayu sebelumnya juga diisukan mendapatkan kenaikan tarif besar. Namun, Anwar Ibrahim selaku PM berhasil melakukan negosiasi dengan Donald Trump, sehingga tarif yang didapatkan oleh negeri jiran lebih rendah daripada negara tetangga yang lain. Sayangnya, kesepakatan ini langsung menimbulkan konflik internal di pemerintahan. Malaysia secara tidak langsung harus mengikuti aturan yang dimiliki oleh Donald Trump. Aturan ini disebut sudah merusak harga diri negara yang dinilai sudah bergantung ke Amerika. Azmin Ali mengaku gak bisa berbuat banyak selain menyetujui kesepakatan ini. Dia bilang negosiasi dengan Amerika sudah menjauhkan kedaulatan ekonomi Malaysia. Negeri jiran kini dinilai sudah dalam kendali penuh Donald Trump yang bisa ikut campur dalam banyak keputusan. Ini merusak kedaulatan ekonomi negara dengan menyelaraskan kebijakan Malaysia dengan keputusan Amerika Serikat. Perjanjian ini beresiko mengusir investor yang menghargai peran Malaysia sebagai mitra yang netral dan stabil di kawasan ini, ucapnya. Malaysia dianggap sudah kurang tegas dengan mengambil sikap aman di hadapan Amerika. Padahal negeri jiran bisa saja melawan dengan kekuatan yang mereka miliki. Contoh nyata, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar di balik negosiasi di antara kedua belah pihak. Gara-gara hal ini, Anwar Ibrahim menjadi sasaran kemarahan tokoh ternama. Salah satunya ada Mahathir Mohamad yang gak ragu melaporkan Anwar Ibrahim ke polisi. Mantan Perdana Menteri negeri jiran ini menilai penerusnya ini gak memiliki pendirian teguh yang merusak entitas negara. Perjanjian itu tidak sah karena Anwar bukan satu-satunya perwakilan federasi. Perjanjian semacam itu seharusnya memerlukan persetujuan dari 4 entitas utama, yang di Pertuan Agung, Dewan Rakyat, Dewan Penguasa, dan Eksekutif, ujar Mahathir. Paket bundling dari celana running dapatkan 4 pieces dengan harga 100 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kehebatan Indonesia yang berhasil mengakali Amerika Serikat. Bagaimana komentarmu? Akankah ketegasan Prabowo Subianto akan semakin membawa Indonesia meraup banyak keuntungan di masa depan?